Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari-hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami umat-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami terima dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali kita bertanya-tanya, mengapa harus melalui ujian yang berat dalam hidup ini? Mengapa Tuhan membiarkan kita melewati jalan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan? Pertanyaan ini sangatlah manusiawi. Namun jawabannya ada dalam pemahaman kita tentang maksud Tuhan yang lebih besar. Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi tanpa alasan. Setiap ujian yang kita hadapi bukanlah tanda bahwa Tuhan menjauh dari kita, tetapi sebaliknya, tanda bahwa Dia sedang bekerja untuk memurnikan kita. Mari sama-sama kita baca dalam kitab Ayub, pasal 23 ayat yang ke-10, yang mengatakan, "Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas." Ujian iman bukan hanya sekedar cobaan yang harus kita lewati, tetapi sebuah proses transformasi yang membuat kita lebih berharga di mata Tuhan. Ketika emas dipanaskan dalam api, kotoran-kotoran yang menempel akan terpisah, dan yang tersisa adalah logam mulia yang murni. Begitu pula dengan iman kita. Melalui ujian, Tuhan sedang menghilangkan kotoran-kotoran dalam hidup kita, dosa, ketidaktaatan, dan kelemahan kita, agar kita keluar dari ujian tersebut menjadi lebih kuat, lebih bersinar, dan lebih dekat kepada Tuhan. Ujian iman bukan untuk menjatuhkan atau menghancurkan diri kita, tetapi justru membawa kita untuk lebih dimurnikan seperti emas. Kita tidak bisa menghindar dari ujian, karena tujuan dari setiap ujian iman adalah supaya kita naik tingkat yang lebih tinggi. Sebaliknya, orang yang menghindar dari ujian akan selalu ada di level yang sama. Pada waktu diuji, kita akan keluar seperti emas, namun syaratnya kita harus tetap mengikuti jalan Tuhan, tidak menyimpang, serta menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Banyak orang secara rohani tidak bertumbuh atau maju karena mudah tersinggung ketika mengalami ujian atau tekanan. Padahal ujian itu diperlukan untuk membentuk hidup supaya dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan menghendaki agar setiap ujian iman yang kita alami akan memurnikan kita seperti emas, sehingga hidup kita semakin memancarkan kemuliaan Tuhan.
Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan tidak mencobai kita melampaui kekuatan kita. Dia akan memberikan jalan keluar setiap kali kita mengalami pencobaan. Karena Tuhan tahu bahwa setiap ujian yang kita alami tujuannya menaikkan kapasitas dan kekuatan kita sehingga kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Namun mari kita tidak hanya berfokus pada kemenangan akhir. Proses menuju kemenangan itu sendiri adalah bagian dari rencana Tuhan. Selama proses ini, Tuhan sedang membentuk karakter kita, mengajar kita untuk bergantung sepenuhnya kepadanya dan memurnikan motivasi hati kita. Ini adalah saat di mana iman kita diuji, apakah kita tetap setia meski dalam kegelapan, apakah kita tetap percaya meski belum melihat hasilnya. Seringkali kita harus melewati situasi dan kondisi yang kelihatannya merugikan, supaya kita dibawa Tuhan naik ke level yang lebih tinggi, asalkan kita taat, setia, percaya sepenuhnya, tidak kompromi, tidak kecewa, dan tidak meninggalkan Tuhan. Firaun mengangkat Yusuf sebagai penguasa atas seluruh Mesir dan memberikan nama dan gelar Safnat Paanea kepada Yusuf, yang artinya juru selamat dunia, dia yang menyelamatkan Mesir dari kelaparan. Mari kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 45 sampai 50 yang berbunyi demikian. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paanea serta memberikan Asnat anak Potifera imam di On kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf diberikan istri seorang Mesir, karena dia telah menjadi penguasa atas seluruh Mesir. Sebelum datang tahun kelaparan, lahirlah bagi Yusuf 2 anak laki-laki, dan ia memberikan nama kepada mereka Manasye dan Efraim. Manasye artinya, Allah membuat aku lupa akan kesengsaraan, lupa akan penderitaan yang dialami dari saudara-saudaranya di rumah bapaknya. Artinya, Yusuf telah melupakan semua yang negatif. Hal ini sama seperti terbebas dari hutang, karena semua kepahitan adalah hutang. Efraim artinya berbuah lebat. Aku akan menghasilkan yang berlimpah-limpah, mendapatkan kelimpahan. Yusuf menamakan anaknya dengan nama Ibrani, karena istrinya sudah percaya kepada Allah. Dalam kitab Kejadian pasal 50, ayat 20, Yusuf berkata demikian, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini,
yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Hal ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita alami, baik itu pahit ataupun manis, berada di bawah kendali Tuhan. Dia mampu mengubah setiap rencana jahat menjadi berkat bagi kita. Keyakinan inilah yang akan membawa kita melewati badai ujian dengan hati yang tenang, karena kita tahu bahwa di balik setiap tantangan ada maksud baik yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Situasi dan kondisi apapun yang kita alami saat ini, jika ada penyertaan Tuhan, kita akan diberkati. Penyertaan Tuhan menyatakan bahwa Dia lebih besar dari semua kesulitan yang kita alami. Asalkan kita tetap pada jalannya dan menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita, tidak menyimpang dari jalannya, maka kita akan menggenapi rancangan Tuhan yang besar. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 mengatakan, "Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia." Kesimpulan firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan mengizinkan kita mengalami ujian iman, bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk memurnikan dan membawa kita naik ke level yang lebih tinggi. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, demikian juga iman kita dimurnikan melalui ujian. Tetaplah percaya dan setia kepada Tuhan, karena di balik setiap ujian ada rencana besar yang Tuhan sedang siapkan bagi kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kita semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, juga atas kasih-Mu dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu, karena Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami di tengah badai ujian. Kami percaya bahwa setiap ujian yang kami alami adalah bagian dari rencana-Mu untuk memurnikan iman kami dan membawa kami ke level yang lebih tinggi. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan pada malam hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk melakukan apa yang telah Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini.
yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.